Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi melalui Zoom meeting saat ini. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ibu Nuri Aslami MSI selaku dosen pengampu manajemen konflik di kelas manajemen 7F, dan para teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Rizky Aryansyah sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya Ayu Widya Stuti Rafisa sebagai pemateri, dan selanjutnya Halimah Safitri Al-Fauzia sebagai pemateri. Baiklah, kami kelompok 5 akan membahas mengenai dampak konflik dalam organisasi. Yang akan kami bahas di dalamnya nanti ada peranan konflik dalam organisasi, sumber konflik dalam organisasi, dampak positif dan negatif konflik dalam organisasi, dan strategi penyelesaian konflik dalam organisasi. Baiklah, tanpa perpanjang lebar, kepada pemateri pertama dipersilakan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mulai materi pertama pada makalah kita ini. Nah, sebelum kita mulai nih, kita balik lagi kilas balik sebentar tentang apa sih pengertian dari konflik organisasi ini. Menurut Robin tahun 1996, konflik organisasi merupakan suatu interaksi yang ada karena ketidaksesuaian dua pendapat yang memiliki pengaruh terhadap pihak yang terlibat, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Nah, pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian menurut si Robin. Yang pertama adalah pandangan tradisional, yang kedua adalah pandangan kepada hubungan manusia, yang ketiga adalah pandangan interasionis. Maka dari yang telah disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam organisasi merupakan ketidaksesuaian antara anggota yang dimana mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau perbedaan pendapat yang muncul antar sebagai anggota. Yang sebenarnya memang masing-masing setiap manusia pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, lalu masuk pembahasan intinya, apa sih dampak konflik dalam organisasi itu? Yang pertama kita akan membahas peranan konflik dalam organisasi. Nah, menurut Joe Kelly, ada beberapa penyelesaian konflik secara sederhana. Yang pertama adalah konflik menurut definisinya dapat dihindarkan. Yang kedua, konflik diakibatkan oleh para pembuat masalah, pengacau, dan primadona. Yang ketiga, bentuk-bentuk wewenang legalistik seperti berjalan melalui saluran-saluran atau berpegang pada aturan yang ditekankan. Yang keempat adalah korban diterima sebagai hal yang dapat dielakkan. Nah, selanjutnya untuk mengatasi masalah konflik nih, manajemen bergantung pada otoritas formal dan struktur organisasi yang bersifat tradisional. Manajer sering bertindak hipokritis. Hipokritis ini bisa dibilang seperti munafik ya, atau kayak bermuka dua. Nah, untuk menghindari perselisihan dengan bawahan ataupun atasannya. Mereka mengabaikan nih fakta bahwa ada masalah, mengembangkan strategi penundaan yang bisa dibilang masuk akal untuk menghindari konflik. Terus kemudian kembali dengan mengadopsi mekanisme defensif. Defensif ini kayak melindungi diri sendiri, kemudian menyelesaikannya secara terburu-buru. Nah, selanjutnya adalah manajemen konflik ini, manajemen konflik organisasional telah menggunakan pendekatan baru. Pendekatan yang cukup representatif, yaitu menyangkup 3 strategi dasar untuk mengurangi konflik organisasional yang dikemukakan oleh seorang literar. Yang pertama adalah seorang mediator atau penyangga dapat ditempatkan di antara para pihak yang bersengketa. Nah,
Taktik kedua adalah untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam meningkatkan persepsi mereka tentang diri mereka sendiri. Dan cara yang mereka paling agar bisa berpengaruh. Kemudian mendesain ulang struktur organisasi. Ini adalah cara ketiga untuk menurunkan konflik. Tentu aja cara-cara ini adalah taktik dasar yang digunakan oleh metode konvensional resolusi konflik. Nah, selanjutnya adalah tentang seorang pemimpin ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas perusahaan dengan mengelola konflik secara konstruktif. Pemilihan teknik resolusi konflik sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seorang. Itu mencakup integrating, obliging, terus ada dominasi, avoidance, dan compressing. Manajer sangat memperhatikan kemampuan mereka untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil keputusan tersebut kepada pihak lainnya. Nah, selanjutnya, penerima dan sebaliknya itu salah satu komponen kunci dari tanggung jawab seorang manajer dalam menjalankan komunikasi yang sukses dalam organisasi bisnis yang dikelola. Nah, seorang manajer harus berusaha untuk mencapai hal ini dalam semua komunikasinya. Manajemen memiliki tanggung jawab dalam mencegah dan mencakup kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi saat bertindak sebagai pemantau, juru bicara, atau bisa dibilang spokesperson atau ahli strategi. Selanjutnya ini bisa dibilang ya, manajer berurusan dengan konflik itu sekitar 20% dari jam kerja mereka. Manajer ini dalam skenario ini bisa menjadi pihak pertama yang terlibat langsung dalam konflik atau perselisihan, serta bisa juga sebagai mediator atau pihak ketiga yang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak lain yang terlibat dalam konflik ini. Berdampak pada orang-orang yang bekerja dan terlibat dalam perusahaan yang mereka kelola. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan saya mengenai sumber-sumber konflik dalam organisasi. Jadi, ada beberapa sumber konflik dalam organisasi. Yang pertama itu adanya perbedaan antar individu. Nah, setiap manusia memiliki perbedaan pendirian serta perasaan satu sama lain. Jadi, perbedaan ini memungkinkan bisa menyebabkan suatu konflik. Karena ketika menjalin hubungan sosial, seorang individu itu tidak selalu sejalan dengan individu lain ataupun kelompok. Selanjutnya itu ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, membentuk kepribadian berbeda, setiap individu itu sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola pikir dan perilaku kelompoknya. Dan dalam hal ini dapat menimbulkan suatu perbedaan yang memicu terjadinya konflik. Selanjutnya itu ada kecerdasan emosional. Nah, dalam manajemen konflik diperlukannya suatu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah cara seorang individu untuk mengatasi serta mengontrol emosi ketika menjalani suatu masalah, menggunakan serta memanfaatkan emosinya untuk membantu pikiran. Selanjutnya itu ada kekuasaan yang dimiliki. Nah, jadi perbedaan kekuasaan ini dapat memicu terjadinya konflik, di mana ketika seorang individu yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari lawan konfliknya, maka ia susah untuk mengalah ketika berinteraksi konflik. Selanjutnya itu ada keterampilan berkomunikasi. Nah, di keterampilan berkomunikasi sendiri ini pengaruh penting ketika hendak mengatasi suatu konflik. Jadi, seseorang yang memiliki tingkat komunikasi yang rendah, maka ia akan merasa sulit jika ingin menyelesaikan masalah. Next. Selanjutnya ada juga sumber konflik yang dari berbagai sumber. Yang pertama itu adalah kegagalan dalam berkomunikasi. Jadi, kegagalan dalam berkomunikasi ini disebabkan adanya beberapa faktor. Yang pertama terdapat kesalahpahaman dengan ucapan, yang kedua menggunakan bahasa yang susah untuk dimengerti, yang ketiga informasi yang kurang lengkap, dan yang keempat sifat seorang manajer yang kurang berkompeten atau kurang kompeten. Selanjutnya itu ada masalah pribadi ataupun dari pihak yang berkepentingan. Ini disebabkan oleh ketidaksesuaian posisi yang dijalankan dan perbedaan persepsi. Dan yang ketiga, struktur organisasi yang bermasalah. Ini disebabkan karena
Yang pertama, persaingan kekuasaan antar organisasi dengan sistem penilaian. Yang kedua, bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, adanya ketergantungan antar individu ataupun kelompok kerja untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut. Sumber konflik lainnya yaitu dari sumber daya yang terbatas. Nah, maksudnya di sini sumber daya yang meliputi uang, persediaan orang ataupun informasi. Banyak perusahaan yang kita temui itu yang saat ini berada dalam persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Yang kedua, jurisdikus ambigus. Nah, dalam hal ini seorang individu itu hanya mementingkan diri sendiri. Egonya terlalu tinggi. Jadi, tidak peduli dengan siapa yang memiliki tanggung jawab atas tugas-tugas. Selanjutnya, bentrokan kepribadian. Nah, hal ini muncul ketika dua orang atau lebih memiliki sifat yang berbeda maupun kepribadian yang berbeda sehingga terjadinya konflik. Dan yang terakhir, perbedaan status dan kekuasaan. Jadi, di dalam perbedaan status dan kekuasaan ini, siapa yang lebih berkuasa, maka dia mempunyai sikap yang mungkin para karyawannya tidak suka. Maka dari itu dalam perbedaan kekuasaan ini bisa menimbulkan konflik. Oke, baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa saja sih dampak positif ataupun dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik dalam suatu organisasi itu. Pastikan dalam sebuah organisasi itu, walaupun organisasi tersebut ada konflik, pasti akan ada beberapa dampak yang akan hadir dalam organisasi itu, baik itu dampak positif ataupun dampak yang negatif. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah tentang dampak positif yang akan ada dalam organisasi apabila dalam organisasi tersebut ada konflik. Yang pertama itu adalah dampak positifnya organisasi menjadi lebih dinamis. Maksudnya di sini adalah apabila organisasi tersebut sudah mengelola konflik secara baik, maka organisasi mereka itu akan lebih meningkat dan mereka akan tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya apabila terjadi konflik di hari-hari berikutnya ataupun di masa yang akan datang. Yang kedua itu dampak positifnya adalah sebagai salah satu pengalaman berharga. Apabila sebuah konflik sudah ditangani dengan baik dalam sebuah organisasi itu dan setelah ditangani dengan baik, mereka bisa mendapatkan pengalaman yang baru, pengalaman yang berharga dari konflik-konflik tersebut, di mana dari pengalaman itu untuk kedepannya mereka bisa mengelola bagaimana jika sebuah konflik hadir, mereka bisa mengelola konflik tersebut karena mereka sudah siap menghadapi konflik yang sebelumnya. Yang ketiga itu adalah pemimpin lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dampak positif yang paling terlihat dalam sebuah organisasi apabila ada sebuah konflik adalah seorang pimpinan itu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena adanya konflik, kepemimpinan ini mungkin akan lebih berhati-hati saat dia mengambil keputusan. Dia akan lebih berpikir apakah keputusan yang akan saya buat sekarang ini akan memberikan dampak yang positif ataupun negatif ke depannya. Maka dari itulah itu salah satu hal yang paling penting pada saat sebuah konflik ada dalam organisasi. Yang keempat itu adalah melahirkan pribadi yang lebih inovatif dan kreatif. Karena para karyawan ataupun anggota dalam organisasi itu sudah melewati masa-masa sulit karena adanya konflik, pasti mereka akan lebih menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif dalam diri mereka sendiri. Yang kelima itu adalah menumbuhkan sikap toleransi. Karena dari sebuah konflik itu pasti kan ada sebuah berantem gitu antara anggotanya ataupun konflik yang ada dalam anggotanya itu. Jadi, karena konflik tersebut sudah mereka kelola dengan baik, maka sikap toleransi yang ada pada setiap anggota itu akan semakin meningkat. Itulah beberapa dampak-dampak positif dari hadirnya sebuah konflik dalam organisasi. Yang selanjutnya itu adalah dampak negatif dari sebuah konflik. Jadi tidak semua konflik akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak semua konflik itu akan berakhir dengan positif. Ada juga konflik yang berakhir dalam negatif. Dan ini adalah dampak negatifnya apabila konflik tersebut tidak dikelola dengan baik. Yang pertama itu adalah komunikasi yang dihadapi oleh organisasi itu akan terhambat. Karena konflik yang datang dalam organisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak dikelola organisasi itu dengan baik, maka komunikasi yang akan ada di organisasi itu akan terhambat dengan sangat buruk. Yang kedua itu adalah kerjasama
akan terhambat. Selain dari komunikasi yang terhambat, apabila komunikasi terhambat ini, maka semua pekerjaan ataupun kerjasama yang akan dilakukan oleh organisasi pasti akan terhambat ke depannya juga. Yang ketiga itu adalah memunculkan saling curiga. Dampak negatif paling besar apabila sebuah konflik hadir dalam organisasi itu adalah memunculkan saling curiga. Bisa juga saling curiga antar karyawan ataupun saling curiga antara karyawan dengan pemimpin organisasi tersebut. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai dampak positif dan negatif konflik dalam sebuah organisasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari. Jadi, di atas telah dipaparkan mengenai sumber-sumber konflik dan dampak-dampak dari konflik. Dan pastinya ada strategi cara penyelesaian konflik dalam organisasi. Nah, menurut Stefanin dalam Handoko, yaitu ada beberapa langkah dalam penyelesaian konflik. Yang pertama pengenalan. Nah, dalam hal ini kita harus mengenali penyebab terjadinya konflik di suatu organisasi, ataupun kita mencari tahu benar atau tidaknya suatu masalah. Yang kedua itu ada diagnosa. Nah, diagnosa ini kita harus menyelesaikan masalah dengan menggunakan 5W tambah 1H. Jadi harus berfokus terhadap inti dari suatu masalah. Yang ketiga itu ada menyepakati suatu solusi. Nah, dalam hal ini penyelesaian konflik itu dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat terkait jalan keluar dari individu yang terikat dalam satu masalah, menyelesaikan masalah dengan keputusan bersama. Yang keempat, ada pelaksanaan. Dalam hal ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, namun jangan biarkan pertimbangan menjadi sangat berpengaruh terhadap pilihan dan arah dari tujuan. Yang kelima, ada evaluasi. Dari evaluasi ini kita melihat hasil dari keputusan yang sudah diterapkan. Jika dengan langkah tersebut tidak bisa diterapkan, maka kita coba kembali. Selanjutnya menurut Mangkunegara tahun 2009 mengungkapkan bahwa para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi. Yang pertama itu menghindar. Nah, menghindar dari suatu konflik dilakukan jika masalah tidak terlalu penting atau konflik antar beberapa pihak memiliki potensi konfrontasi yang tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua itu mengakomodasi. Nah, mengakomodasi ini kita memberikan kesempatan setiap individu untuk mengatur langkah ataupun strategi dalam memecahkan konflik. Dalam hal ini memungkinkan menciptakan kerjasama dengan memberikan kesempatan untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya itu ada kompetisi. Kompetisi dalam hal ini dapat menimbulkan adanya konflik, tetapi dalam hal untuk metode terkait dengan alasan keamanan. Selanjutnya ada kompromi atau negosiasi. Nah, dalam hal ini masing-masing pihak yang terikat memberikan atau menerima masukan serta bekerja sama untuk meminimalisir kekurangan yang bisa menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada memecahkan masalah atau kolaborasi. Dalam hal memecahkan satu masalah, semua pihak harus memiliki tujuan kerja yang sama. Next. Selanjutnya, menurut Neges G, dikutip dari Tirumalaila 2014 mendefinisikan bahwa ada 10 langkah pengelolaan konflik. Yang pertama itu pengakuan, yakni menyadari bahwa benar adanya konflik. Yang kedua, mendefinisikan situasi konflik. Jadi kita mencari tahu apa alasan atau penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga, melokalisasi, yang itu mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Yang keempat, mengambil keputusan tentang negosiasi konflik. Dalam hal ini perlunya melibatkan pihak ketiga untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian konflik. Yang kelima, mengakui konflik oleh kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak itu yang terlibat saling mengakui serta mencari tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang keenam adalah resolusi internal atau eksternal. Jadi para pihak itu bersepakat apakah melibatkan bantuan luar atau menyelesaikan secara sendiri. Selanjutnya memberitahu kebutuhan penyelesaian. Nah, dalam hal ini pihak-pihak itu yang terlibat harus terbuka. Yang kedelapan,
klarifikasi emosi. Dan yang ke-9, negosiasi, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan metode penyelesaian. Dan yang terakhir, prinsip jaminan. Nah, dalam hal ini, kedua belah pihak mendiskusikan lebih lanjut atau mencegah masalah selanjutnya. Baiklah, demikian presentasi dari kami, kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.